Guwon ngomong sama Yuri kalau dia udah punya seseorang yang dia cintai. Abis itu Guwon pergi ke rumah Sarang. Sarang yang waktu itu lagi joget-joget pesta kaget ngelihat kedatangan Guwon. Guwon kira Sarang sendirian, jadi Guwon ngajakin Sarang buat masuk. Tapi nggak taunya di dalam ada Dael sama Pyonghwa yang lagi joget-joget. Seketika mereka berdua langsung kaget dengan kedatangan Guwon dan teriak. Mereka berempat kemudian ngobrol. Pyonghwa sama Dael penasaran siapa Guwon sebenarnya. Tapi belum sampai ngenalin diri, Pyonghwa sama Dael malah ngejelek-jelekin Guwon. Gara-gara Sarang sering cerita kalau si manajer umum yang namanya Guwon itu orangnya nyebelin. Selain itu, Sarang juga bilang kalau Guwon kerja itu cuma main-main. Selain itu, Guwon itu juga tipe orang yang mirip sampah. Karena Sarang ngerasa kesulitan dengan adanya Guwon. Sarang yang kegep ngomong kayak gitu langsung berusaha buat nyangkal dan bilang enggak. Tapi sayangnya Guwon udah terlanjur denger. Karena itu Guwon memperkenalkan diri sebagai Noh Sang-sik. Guwon pura-pura jadi Noh Sang-sik supaya mereka berdua nggak tahu kalau dia itu ternyata orang yang mereka omongin. Guwon kemudian minta mereka berdua buat pergi karena dia mau ngobrol penting sama Sarang. Ya, seperti biasa, Dael sama Pyonghwa udah positif mereka ngongekin Sarang. Setelah mereka berdua pergi, Guwon nanyain Sarang kenapa tadi pucet. Guwon bahkan beliin berbagai macam obat buat Sarang karena dia nggak tahu Sarang sakit apa. Tapi Sarang justru malah bilang kalau nggak baik Guwon ninggalin pacarnya gitu aja dan malah ke rumahnya Sarang. Tapi di situ Guwon jelasin kalau Yuri itu bukan pacarnya Guwon. Tapi Sarang langsung ngegas gara-gara tadi Guwon pelukan sama Yuri. Gara-gara itu Guwon jadi tahu kalau Sarang lagi cemburu sama dia. Guwon juga janji kalau dia nggak akan pernah meluk siapapun lagi. Selain itu Guwon juga ngajakin Sarang buat jalan-jalan keliling komplek. Guwon juga bahkan ngajakin Sarang untuk pergi kencan lain kali. Waktu masuk kerja lagi-lagi Pyonghwa digangguin sama si kapten. Si kapten itu seolah-olah pengen menjalin hubungan sama Pyonghwa dan dia kesel ngeliat Pyonghwa berhubungan sama Roun. Tapi Pyonghwa kelihatan gak suka banget sama si kapten itu. Apalagi ternyata si kapten itu udah punya istri. Tapi si kapten itu kemudian ngancem Pyonghwa kalau dia bakalan nyebarin semua keburukan Pyonghwa. Dia bilang dia bakalan nyebarin semua masa lalu buruk Pyonghwa. Sedangkan Sarang datang-datang diomelin sama bekas manajernya dulu. Itu semua gara-gara Hwaran nyuruh dia untuk bawain baju dan perlengkapan buat Sarang. Sarang diminta untuk ikut dalam acara konferensi pers yang bakalan digelar sama Hwaran. Konferensi pers itu bertujuan untuk klarifikasi soal upaya penyelamatan pegawai menggunakan helikopter perusahaan. Sarang bahkan udah dikasih naskah dan disuruh baca di depan Hwaran. Tapi ternyata naskah itu sedikit dibikin lebay, dibikin drama gitu, supaya orang-orang suka. Di akhir bahkan Sarang disuruh berterima kasih sama Hwaran, padahal yang nyelamatin dia itu adalah Guwon. Awalnya Sarang protes sama Hwaran, tapi karena Hwaran maksa, akhirnya Sarang setuju untuk ngungkapin itu. Karena punya rencana mau kencan sama Sarang, Guwon ngeliat-ngeliat tempat yang cocok untuk kencan. Tapi pas lagi ngeliat-ngeliat, dia lagi-lagi kepergok sama Sang-sik. Sang-sik terus-terusan ngecengin dia dan bilang dia nggak tahu apa-apa soal perempuan. Karena itu Sang-sik kemudian ngasih tahu jurus jitu untuk mendekati perempuan dalam waktu 1 menit. Sang-sik nyuruh Guwon untuk tiba-tiba muncul dan menghilang di depan perempuan yang dia sukai. Dengan gitu si perempuan itu bakalan nganggep si Guwon sebagai jodohnya. Gara-gara itu Guwon langsung nyamperin Sarang. Tapi sayangnya Sarang gak ada dan dia lagi ikut dalam konferensi pers. Guwon kemudian datang ke dalam konferensi pers itu. Sarang ngikutin instruksi sesuai omongan Hwaran. Tapi kemudian Sarang nambahin kalau dia berterima kasih sama Guwon karena waktu itu Guwon udah terjun langsung untuk nyelamatin Sarang di tengah cuaca buruk. Setelah konferensi pers itu, berita pun menyebar. Sang-sik geram banget melihat berita yang nyebar
Karena Hwaran ngaku-ngaku, padahal yang nyelamatin Sarang itu kan Guwon, bahkan yang nekat juga Guwon. Tapi Hwaran gitu aja ngaku-ngaku. Karena itu Sangsik ngomongin Guwon supaya Guwon terus berkuasa. Sangsik juga ngelaporin banyak hal, tapi Guwon gak peduli. Guwon lebih peduli soal pegawai. Guwon lebih peduli kalau Sangsik ngelaporin soal pegawai yang lagi kesulitan atau dimanfaatin. Tapi menurut Sangsik semua pegawai itu emang lagi kesulitan, dan Guwon bisa ngurangin kesulitan pegawai dengan dia berkuasa. Apalagi sebentar lagi Korea bakalan kedatangan Pangeran Samir. Semua hotel-hotel yang ada di Korea berlomba-lomba supaya Pangeran Samir nginep di hotel mereka. Begitupun juga dengan Hwaran. Hwaran berusaha keras supaya Pangeran Samir nginep, tapi tampaknya dia gagal. Gara-gara nama Guwon disebut dalam konferensi pers, Hwaran jadi kesel. Dia nanyain sama Guwon, apa itu semua ulah Guwon atau emang Sarang yang suka hati ngomong kayak gitu. Tapi Guwon ngaku kalau itu semua adalah suruhannya Guwon. Selain itu, ayahnya Guwon juga seneng soal pemberitaan hari ini. Ayahnya Guwon juga minta Guwon supaya Pangeran Samir bisa nginep di hotel mereka. Setelah konferensi pers, Sarang lagi-lagi dibully sama karyawan lain. Sarang disuruh beres-beres yang begitu banyaknya sendirian, sedangkan yang lain mau santai-santai istirahat. Terpaksa Sarang ngerjain semuanya sendiri, tapi tiba-tiba Guwon dateng. Guwon pengen ngajakin Sarang ngopi, tapi karena kerjaan Sarang banyak, akhirnya nggak jadi. Dan Guwon malah ngebantuin pekerjaan Sarang. Atasan Daol yang nyebelin ngajakin mereka semua buat makan. Tapi ternyata pas lagi makan, atasannya Daol itu nyuruh mereka untuk ningkatin penjualan sampai 30%. Dan sebagai imbalannya, mereka bakalan diajakin jalan-jalan ke luar negeri. Meskipun Daol kurang setuju, tapi karyawan-karyawan lain pada setuju demi trip itu. Pemilik hotel First Loyal lagi-lagi membanggakan diri gara-gara Pangeran Samir setuju mau nginep di hotelnya dia. Pangeran Samir bahkan udah nyuruh hotelnya dia untuk ganti toiletnya. Tapi secara tiba-tiba dia dapat telepon kalau Pangeran Samir gak jadi nginep di hotelnya dia dan malah nginep di Hotel King. Gara-gara itu dia jadi kesel banget. Ayahnya Guwon juga bangga banget karena Guwon berhasil bikin Pangeran Samir nginep di Hotel King. Yang ternyata Pangeran Samir itu adalah teman kuliahnya Guwon. Tapi mereka berdua nggak akur gara-gara Pangeran Samir selalu mandang segala sesuatu itu dengan uang. Tapi Guwon nawarin Pangeran Samir untuk nginep di Hotel King dan dia bakalan ngelakuin apapun buat Pangeran Samir. Pangeran Samir kemudian ngasih kontrak buat Guwon kalau Guwon bakalan ngabulin apapun keinginan Pangeran Samir. Tiba waktunya Pangeran Samir datang ke Hotel King dan belum apa-apa Guwon udah diperbudak. Dia udah disuruh nyopir, bukain pintu dan bawain barang-barang Pangeran Samir. Di depan pintu dia disambut sama para pegawai dan juga Sarang yang bawain bunga dan juga gelang. Tapi kelihatan banget kalau si Pangeran Samir ini suka sama Sarang. Dia bahkan ngajakin Sarang untuk makan bareng. Selesai rapat, Pangeran Samir ngajakin Sarang untuk pergi ke bekas istana dinasti Joseon dulu. Gak lupa juga Guwon ikut ke sana. Setelah sampai di kerajaan dinasti Joseon, Sarang sama Pangeran Samir ngobrol-ngobrol. Pangeran Samir juga kelihatan gak mau diganggu sama Guwon dan nyuruh Guwon buat beli kopi. Dan kebetulan di situ juga ada yang namanya praktek menjadi pengantin. Pangeran Samir pengen coba itu bareng sama Sarang. Dan Guwon tentu gak terima dan gak mau Sarang jadi pengantinnya Pangeran Samir. Karena itu Guwon mutusin untuk ngebatalin kontrak sama Pangeran Samir karena Pangeran Samir itu selalu seenaknya. Tapi karena gak mau semua berantakan, Sarang akhirnya setuju untuk jadi pengantin. Sarang kemudian bergegas untuk ganti baju. Begitupun juga dengan Pangeran Samir. Tapi secara tiba-tiba Guwon punya ide. Guwon lagi ada di ruang ganti sama si Pangeran Samir. Pangeran Samir udah ganti baju, pakai baju mempelai. Tapi tiba-tiba Guwon manas-manasin Pangeran Samir dengan bilang kalau dia mau pakai baju putih untuk acara yang paling penting.
Guwon bilang dengan pakai baju putih itu, dia jadi orang yang pangkatnya paling tinggi. Gara-gara itu Pangeran Samir akhirnya maksa Guwon supaya Pangeran Samir aja yang pakai baju putih itu. Dan gak taunya Pangeran Samir dikerjain, dia malah disuruh nyapu-nyapu halaman, sedangkan Guwon yang pakai baju pengantinnya. Habis acara itu Pangeran Samir langsung ngamuk-ngamuk sama Guwon gara-gara dikerjain. Mereka kemudian balik lagi ke hotel. Setelah berkeliling-keliling, Guwon nyuruh Sarang untuk tidur di hotel aja sebagai tunjangan pegawai. Dan kalau lapar, Sarang tinggal minta layanan kamar hotel aja. Tapi Sarang malah ngajakin Guwon ke Toserba untuk beli mie instan. Kemudian mereka berdua makan di dekat Sungai Han. Guwon yang baru pertama kali nikmatin makanan kayak gitu bener-bener seneng banget. Dan mereka berdua benar-benar menikmatinya. Sedangkan Dael pulang-pulang disuruh masak sama suaminya. Tapi suaminya itu benar-benar pemalas. Dia disuruh buang sampah aja pura-pura tidur. Bahkan anaknya pun bilang kalau suatu saat dia nggak mau punya suami kayak ayahnya karena pemalas. Sarang tidur nyenyak di hotel. Pagi-pagi Guwon datang ke kamar Sarang untuk ngebangunin Sarang. Guwon pikir Sarang ada shift pagi, tapi ternyata Sarang masuk di jam 3. Karena itu Sarang gak mau diganggu dan mau tidur aja sampai jam masuk kerjanya dia. Tapi secara tiba-tiba ada manajer Sumi yang datang. Seketika Sarang langsung nyumput dan Guwon pura-pura masuk. Sumi ngetuk pintu dan Guwon keluar. Guwon pura-pura kalau itu kamarnya Guwon. Setelah Sumi pergi, Sarang berpikir untuk pulang aja. Tapi Guwon malah gendong Sarang dan nyuruh Sarang untuk tidur lagi. Jam kerja pun dimulai. Sarang udah mulai pakai baju seragam. Secara tiba-tiba Sumi marah lagi sama Sarang gara-gara dia disuruh bawain baju sama Pangeran Samir buat Sarang. Pangeran Samir ngajakin Sarang untuk pesta. Sarang dikasih baju khusus. Begitupun juga dengan Guwon. Tapi beda dengan Sarang dikasih baju spesial, sedangkan Guwon disuruh pakai baju pelayan. Pangeran Samir benar-benar tertarik sama Sarang dan dia mau ngelamar Sarang. Ngelihat perlakuan Pangeran Samir, Guwon benar-benar kesel dan ngambil cincin lamaran itu. Tapi Sarang kemudian minta cincin itu karena cincin itu dikasih buat Sarang. Awalnya Guwon udah mau ngambek aja. Tapi setelah dengar kalau Sarang nolak Pangeran Samir secara baik-baik, Guwon kemudian biasa lagi. Mereka kemudian makan bareng dan ketawa ketiwi. Tiba waktunya Pangeran Samir untuk pamit pulang. Sarang ngasih hadiah foto mereka bertiga yang ada di dinasti Joseon waktu itu. Itu sebagai kenang-kenangan. Pangeran Samir juga seneng banget karena udah nginep di Hotel King. Dan kalau kapan-kapan dia ke situ lagi, dia mau nginep lagi di situ. Pangeran Samir bahkan ngakuin kalau Guwon itu sebagai temennya dia. Setelah Pangeran Samir pergi, Sarang juga nanyain Guwon, kenapa Guwon mau aja gitu jadi pelayannya Pangeran Samir dan ngelakuin pekerjaan seperti itu. Tapi Guwon bilang kalau dia udah janji bakalan menyelesaikan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Sedangkan Pyonghwa ngalami kecelakaan kerja. Dia terjatuh dan pinggangnya terkilir. Untung aja ada Roun yang nganterin dia untuk pulang. Sarang nasehatin dia untuk gak usah ngoyo-ngoyo kerjanya hanya untuk pengen naik pangkat. Tapi kemudian Pyonghwa ingat sama omongan temennya yang udah jadi purser, kalau orang-orang lain itu pada bekerja keras demi naik pangkat, sementara Pyonghwa terlalu ngikuti prosedur. Karena kebanyakan orang-orang di luar, katanya sih mereka pada jualin barang-barang keluar. Tapi itu semua kan ilegal. Kalau sampai perusahaan tahu, mungkin mereka bisa dipecat. Tapi temennya itu ngasih contoh seperti itu buat Pyonghwa. Gara-gara itu Pyonghwa jadi ngikutin apa yang diomongin sama temennya itu. Pyonghwa minta bantuan Sarang sama Dael buat pergi ke sauna. Di sana mereka pura-pura berakting untuk mempromosikan produknya Pyonghwa. Gara-gara itu banyak cewek-cewek yang pada mau beli produknya Pyonghwa. Sangsik mulai mengetahui kalau Guwon lagi nyari-nyari info tentang orang lama.
Tapi Sangsik nggak tahu kalau orang yang dicari Guwon itu ibunya. Sangsik nanyain itu ke Guwon, tapi Guwon nggak mau jawab. Karena itu Sangsik bilang kalau data-data orang lama yang dicari sama Guwon itu nggak ada, mungkin orang itu nggak penting ataupun nggak punya jabatan. Gara-gara omongan Sangsik, Guwon jadi keinget sama omongan kakaknya yang bilang kalau ibunya itu menghilang tanpa jejak. Ayahnya Guwon ngerasa benar-benar bangga sama Guwon karena Guwon berhasil menghadapi Pangeran Samir. Pangeran Samir bahkan bilang kalau sanak saudaranya datang ke Korea, mereka akan nginep di Hotel King. Sebentar lagi bakalan ada acara peringatan 100 tahun hotel. Biasanya yang ngurus acara itu selalu Hwaran, tapi kali ini Guwon ngajuin diri dan dia bilang dia yang bakalan ngurusin acara itu. Setelah obrolan sama ayahnya Guwon selesai, Guwon ngobrol sama Hwaran. Hwaran nanyain, apa bener Guwon bakalan bersaing sama Hwaran? Awalnya Guwon gak tertarik sama perusahaan, tapi ngeliat tingkah Hwaran yang semena-mena, Guwon jadi gatel dan dia pengen bersaing sama Hwaran. Guwon ngelakuin itu supaya melindungi pegawai-pegawai yang tertindas. Secara tiba-tiba Guwon mimpi buruk kalau Sarang pergi sama Pangeran Samir. Gara-gara itu dia langsung nelpon Sarang dan ngajakin Sarang untuk ketemuan. Tapi sayangnya sekarang ini Sarang lagi di sauna dan Sarang ngajakin ketemuan untuk lain kali aja. Tapi Guwon bener-bener maksa, jadi dia nyamperin Sarang ke sauna. Sampai di sauna, Guwon malah ketemu sama Pyonghwa sama Dael. Mereka berdua nyuruh Guwon untuk acting supaya bisa ngejual produk Pyonghwa. Tapi setelah kejual banyak, Guwon nanyain bukankah itu adalah tindakan ilegal. Sarang bahkan gak tahu itu, tapi Pyonghwa akhirnya jujur kalau itu semua ilegal. Gara-gara itu Sarang bilang untuk berhenti sampai sini aja. Selesai itu Pyonghwa sama Dael ngajakin Guwon untuk main game. Sembari main game Dael nanyain apa Guwon suka sama Sarang. Awalnya Guwon gak ngaku dan dia bilang enggak. Gara-gara itu Dael sama Pyonghwa manas-manasin Guwon kalau mereka berdua bakalan ngejodohin Sarang sama Pangeran Samir aja. Mereka berdua bahkan bilang kalau Pangeran Samir sempat nelpon Sarang dan mau ngajakin mereka berdua buat pergi ke Dubai. Gara-gara itu Guwon akhirnya ngaku kalau dia suka sama Sarang. Kemudian Dael nasehatin Guwon supaya dia ngungkapin perasaannya ke Sarang. Karena kalau perasaan gak diungkapin, nanti dia bisa-bisa kehilangan Sarang. Gara-gara itu, Guwon akhirnya ngobrol sama Sarang dan ngajakin Sarang untuk ketemuan minggu depan. Katanya sih mau ngomongin tentang mereka berdua. Singkat cerita, mereka kencan. Guwon ngajakin Sarang ke tempat spesial. Guwon kayak nyewa satu restoran gitu khusus buat mereka berdua. Di situ Sarang yang jadi pelanggan, sedangkan Guwon yang masak. Guwon masakin berbagai macam makanan buat Sarang, dan ternyata masakan Guwon itu enak juga. Dan pas lagi masak, niatnya Guwon pengen nunjukin akrobat api gitu. Tapi tahu-tahu apinya itu ngenain alarm kebakaran, jadinya semuanya basah karena kena air. Gara-gara itu bahkan ada gelas yang pecah dan Guwon langsung lari, gendong Sarang dan dudukin Sarang di meja. Dan setelah itu terjadilah adegan panas di antara mereka berdua. Setelah Sarang dan Guwon melakukan adegan hot, mereka pun akhirnya ngobrol. Sarang bilang masakan Guwon benar-benar enak dan lain kali dia yang bakalan masakin Guwon. Sedangkan di toko, Pyonghwa dan teman-temannya lagi galau gara-gara penjualan kurang $500 lagi. Awalnya mereka yang mau nombokin barang demi bisa trip ke luar negeri. Tapi nggak lama kemudian ada pengunjung datang dan beli beberapa barang di situ. Karena itu mereka akhirnya mencapai target. Sedangkan Pyonghwa udah ranking 1 dalam penjualan. Grup mereka dapat penjualan paling tinggi. Awalnya teman-teman Pyonghwa nyelamatin dia karena dikira dia bakalan dipromosiin jadi purser sesuai sama janji temennya. Tapi pas pengumuman gak taunya yang dipromosiin jadi purser malah Mina, juniornya Pyonghwa. Gara-gara itu Pyonghwa bener-bener sedih banget. Untung aja ada Roun yang ngehibur Pyonghwa.
Pagi-pagi Gwon berangkat kerja, tapi di depan pintu hotel ada seorang laki-laki tua. Katanya sang siksi orang itu udah kerja di hotel selama 30 tahun. Pas masuk dia juga papasan sama Sarang dan dia berangkat bareng Sarang. Dia bahkan juga nganterin Sarang. Di jam kerja Gwon malah ngetem di tempat kerjanya Sarang. Karena itu staf lain pada nggak nyaman dengan kehadiran Gwon. Karyawan-karyawan lain berpikir kalau Gwon lagi ngawasin mereka, dan itu bikin situasi jadi nggak nyaman. Karena itu karyawan-karyawan lain minta Sarang untuk pura-pura nanyain Gwon apa Gwon butuh sesuatu. Sarang pun langsung nanyain Gwon, tapi sebenarnya Gwon di situ cuma pengen ngeliat Sarang aja karena dia kangen sama Sarang. Tapi Sarang nyuruh Gwon untuk pergi karena ini kan jam kerja dan ini lagi ada di hotel. Karena kehadiran Gwon, staf-staf lain jadi nggak nyaman, makanya Sarang nyuruh Gwon untuk segera pergi dari situ. Tapi Gwon tuh ngeyel banget dan susah banget untuk disuruh pergi, makanya Sarang sampai neriakin Gwon. Karena itu terpaksa Gwon pergi dan dia ngambek juga sama Sarang. Setelah Gwon pergi, tiba-tiba di tempat Sarang kerja ada seorang bule yang nanyain tempat makan di Gua Ngamon. Tapi teman kerjanya Sarang itu nggak tahu tempat makan di sana. Diem-diem Sarang ngasih catatan ke dia berbagai tempat makan, restoran, bahkan makanan yang paling favorit di restoran itu. Karena itu karyawan itu yang tadinya nggak tahu jadi tahu dan dia ngasih info ke bule itu. Akhirnya bule itu reservasi restoran yang direkomendasiin sama Sarang. Biasanya dia tuh ketus banget sama Sarang, tapi kali ini karena Sarang bantuin dia jadi baik sama Sarang. Saat ini Gwon lagi rapat sama ayahnya, Hwaran, dan juga dewan-dewan penting yang ada di hotel. Mereka lagi ngomongin buat persiapan acara 100 tahun hotel, yang mana katanya Gwon yang bakal mempersiapkan acara itu. Dan di situ kakaknya ngingetin untuk jauh-jauh hari ngundang orang-orang penting kayak DPR dan lain-lain. Kakaknya terus-terusan ngajuin diri supaya dia kelihatan yang paling terdepan gitu. Tapi Gwon bilang Gwon yang bakalan ngurusin semuanya. Apalagi acara itu berada di Kingdeland, jadi itu tanggung jawab Gwon. Tapi kakaknya bilang acara itu untuk keseluruhan hotel. Makanya Gwon ngajuin diri bahwa mulai sekarang dia yang bertanggung jawab atas hotel. Dan karena Hwaran udah megang maskapai dan distribusi, jadi ayahnya nyetujuin kalau Gwon yang megang hotel. Pas lagi rapat, tiba-tiba Sarang dateng dan nawarin kopi ke Gwon. Tapi Gwon bilang dia nggak mau dan dia mukanya merengut-merengut gitu. Tapi pas rapat udah selesai, Gwon balik lagi ke ruangan itu. Dan dia papasan sama Sarang, terus Sarang bilang dia mau ngomong sama Gwon. Karena Sarang tahu Gwon lagi ngambek, Sarang berusaha buat ngehibur Gwon. Dia jelasin sama Gwon kalau tadi itu dia ngusir Gwon karena terpaksa. Dia bahkan berusaha untuk meluk Gwon dari belakang, tapi Gwon tuh seolah-olah nggak mau dipeluk gitu dan langsung pergi gitu. Karena itu Sarang akhirnya kesel dan dia malah yang marah sama Gwon. Dengar Gwon mau nyatain perang kayak gitu, Hwaran gak mau diem aja. Hwaran nyuruh orang kepercayaannya untuk nyebarin undangan secara terpisah. Dengan begitu, Hwaran masih punya orang-orang kepercayaannya dia. Sementara Gwon cuma nguasai cangkangnya aja. Sepulang kerja, Gwon beli bunga dan dia datang ke rumah neneknya Sarang. Pas Gwon dateng, neneknya Sarang lagi masang lampu dan tahu-tahu dia mau jatuh gitu dan ditangkap sama Gwon. Habis itu Gwon langsung bawa neneknya Sarang ke rumah sakit. Ternyata neneknya Sarang punya masalah dengan tulangnya dan dia harus disuntik. Waktu di rumah sakit, neneknya Sarang juga nanyain Gwon apa Gwon suka sama Sarang. Di situ Gwon ngaku kalau dia suka sama Sarang. Neneknya juga nanyain apa Gwon udah ngungkapin perasaannya. Tapi menurut Gwon itu nggak perlu karena mereka sama-sama suka. Neneknya Sarang kemudian nasehatin Gwon supaya Gwon ngungkapin perasaannya. Nggak hanya rasa sukanya aja, begitupun juga kalau mereka lagi berantem ataupun kecewa, jangan gengsi untuk ngungkapin perasaan mereka.
Gak lama kemudian Sarang datang karena Gwon juga ngabarin Sarang. Sarang sedih banget denger neneknya masuk rumah sakit. Sarang sampai nangis karena dia takut kehilangan neneknya. Karena neneknya harus menjalani perawatan di rumah sakit, Gwon sama Sarang akhirnya pulang ke rumah neneknya karena mereka harus buka kedai besok. Awalnya Gwon mau masang lampu, tapi tiba-tiba listriknya mati gara-gara dia pencet. Dengan berlampukan lilin, Gwon sama Sarang ngobrol. Gwon minta maaf sama Sarang gara-gara dia ngambek tadi di hotel. Begitupun juga dengan Sarang. Habis itu Gwon ngungkapin perasaannya ke Sarang. Dia bilang kalau dia bener-bener suka sama Sarang. Sarang pun nerima perasaan Gwon. Mereka berdua akhirnya tidur bareng. Dan pagi-paginya neneknya pulang dari rumah sakit dan mergokin mereka berdua. Gwon langsung ketakutan dan bilang kalau mereka nggak ngapa-ngapain, mereka cuma pegangan tangan aja. Tapi neneknya malah kesel gara-gara Gwon nggak ngapa-ngapain sama Sarang. Abis itu Sarang disuruh nyiap-nyiapin untuk buka kedai, sedangkan neneknya sama Gwon mau pergi dulu. Ternyata neneknya Sarang bawa Gwon ke pasar. Neneknya Sarang mamerin Gwon ke ibu-ibu di pasar. Tapi neneknya Sarang bilang kalau Gwon itu adalah salah satu cowok yang ngejar Sarang. Dan pas ditanya sama ibu-ibu di sana apa Gwon punya rumah, Gwon malah bilang kalau untuk sekarang ini dia belum butuh rumah. Gara-gara itu neneknya Sarang ngajakin Gwon ke bank. Ternyata neneknya Sarang bikinin Gwon tabungan. Neneknya Sarang bayarin deposit rumah buat Gwon sama Sarang. Dan angsuran selanjutnya Gwon yang disuruh ngangsur. Pulang-pulang neneknya Sarang masakin Gwon sama Sarang banyak banget. Mereka makan bareng. Di situ kelihatan banget kalau neneknya Sarang itu sebenarnya suka sama Gwon. Singkat cerita, Gwon nganterin Sarang pulang. Pas mereka mau jalan lagi, ternyata mereka papasan sama Dael sama Pyonghwa. Mereka berempat akhirnya masuk ke dalam rumah dan ngobrol. Di situ Dael nyampein keluhannya tentang trip yang gagal dan juga Pyonghwa yang gagal jadi purser. Gara-gara itu Gwon jadi kesel dan dia bilang dia bakal memperbaiki. Padahal di situ kan dia pura-pura jadi no sanksi kan. Dan Sarang yang udah jadi pegawai terbaik selama 2 tahun cuman dapat bros senyum doang. Karena curhatan mereka bertiga, Gwon akhirnya mutusin untuk ngasih liburan trip untuk mereka bertiga. Awalnya Sangsik nanyain apa itu perlu persetujuan dari Hwaran, karena kan itu menyangkut maskapai sama perusahaan distributor juga. Tapi Gwon bilang gak perlu karena itu bakalan jadi tanggung jawabnya Gwon. Mereka bertiga akhirnya dikasih amplop yang berisi pengumuman kalau mereka bertiga bakalan dikasih trip liburan ke luar negeri. Tentu aja mereka seneng banget. Tiba waktunya mereka bertiga untuk berangkat ke bandara. Gwon juga ternyata ikut. Tapi nggak disangka-sangka tiba-tiba No Sangsik datang terakhir. No Sangsik mau jerit neriakin namanya Gwon, tapi Gwon langsung cekatan dateng dan nutup mulutnya Sangsik. Gwon nyuruh Sangsik untuk pulang aja dan dia nanti dikasih trip terpisah sama Gwon. Tapi Sangsik ngeyel banget dan gak mau. Pas Gwon lagi maksa-maksa Sangsik, tahu-tahu Dael sama Pyonghwa datengin mereka berdua. Akhirnya dengan sangat terpaksa Gwon bohong kalau namanya Sangsik itu adalah Hyo Sangsik bukan No Sangsik. Dan Gwon bilang kalau Sangsik itu adalah seorang manajer umum. Ya, gantiin posisi dia. Dan mereka pun mulai berangkat. Gwon, Sangsik, Sarang, dan yang lainnya udah mulai naik pesawat. Gwon ada di kelas bisnis, sedangkan yang lainnya ada di kelas ekonomi. Tapi di situ Gwon lihat ada pasangan yang gandengan tangan. Dia kemudian datengin Sarang sama Sangsik. Dia nyuruh Sangsik untuk pindah ke kelas bisnis dan nuker tiketnya. Dia ngelakuin itu demi untuk bisa duduk bareng sama Sarang. Mereka pun ngetrip ke Thailand. Sangsik udah nyiapin sebuah penginapan di Bangkok. Tapi di situ Gwon kesel gara-gara mereka kan berjumlah 5 orang. Tapi Sangsik cuma pesen 2 kamar. 1 kamar cewek-cewek dan 1 kamar cowok-cowok. Dan itu artinya Gwon harus tidur sama Sangsik. Sedangkan Gwon kan gak terbiasa tidur sama orang lain. Gara-gara itu dia nyuruh Sangsik untuk pindah penginapan.
Tapi pas mau ngomongin sama cewek-cewek, ternyata cewek-cewek lagi pada seneng banget berenang-renang di situ. Mereka juga pada seneng banget dengan penginapan itu. Karena itu Guwon akhirnya setuju untuk tetap nginep di situ dan gak jadi pindah penginapan. Dan mereka pun akhirnya senang-senang dan berenang bareng. Selesai itu Sangsik udah ngerancang mereka mau jalan-jalan. Sangsik bahkan nyiapin kaos seragam buat mereka semua. Tapi diam-diam Guwon ngecat Sarang dan ngajakin Sarang untuk kabur nanti. Sangsik bahkan bikin yel-yel buat mereka semua. Sangsik ngajakin mereka semua untuk makan di kedai mie. Awalnya mereka semua pada males karena gak yakin sama kedai itu. Guwon bahkan gak mau pesen mie-nya. Tapi pas udah makan ternyata mie-nya enak banget. Karena itu Sarang nyuruh Guwon untuk nyicipin mie-nya. Secara gak sadar Sarang mau nyuapin Guwon, tapi karena diliatin sama mereka semua, akhirnya Guwon makan sendiri. Dan karena Sangsik udah pesen 2 porsi buat dia sendiri, akhirnya yang satu diminta sama Guwon. Tapi akhirnya Sangsik habis 3 porsi juga. Dan terakhir dia nyuruh Guwon buat bayar. Selesai makan mie, mereka semua ngelanjutin kulineran. Pokoknya mereka senang-senang menikmati waktu itu. Sedangkan di tempat lain, Sumi ngasih tahu Hwaran soal trip insentif yang dilaksanain sama Guwon. Hwaran gak tahu soal itu dan dia nyuruh orang kepercayaannya untuk nyari tahu. Malam pun tiba, tapi Guwon bener-bener gak bisa tidur karena dia harus tidur sama Sangsik. Sedangkan Sangsik tidurnya ngorok. Begitupun juga dengan Sarang. Guwon sama Sarang kemudian chat-chatan dan mereka ketemuan di luar. Mereka duduk dan ngobrol di kolam renang. Mereka kemudian masuk ke dalam kolam dan bermesraan. Pagi-paginya Sangsik udah bikin segudang jadwal untuk mereka. Mereka kemudian pergi ke Candi Arun. Di situ mereka foto-foto. Abis dari situ malamnya mereka pergi ke kapal pesiar dan mau makan malam di sana. Mereka udah ngantri panjang banget. Tapi pas antrian udah mau selesai, tiba-tiba Guwon ngajakin Sarang buat kabur. Guwon langsung narik tangan gitu aja dan kabur lari gitu aja. Tapi pas dia berhenti dia kaget banget. Ternyata yang dia ajakin kabur itu bukan Sarang, tapi ternyata Sangsik. Karena itu dia akhirnya kesel banget dan ngerasa dia tuh kayak orang bego. Dan dengan sangat terpaksa mereka harus ngantri lagi supaya bisa makan di situ. Mereka udah dapat meja tuh. Terus nggak lama kemudian ada Roun dateng. Roun memperkenalkan diri di situ dan bergabung sama mereka semua. Abis dari kapal pesiar, mereka pergi ke ikon Bangkok yang namanya ikon Siam. Di situ mereka foto-foto dan tiba-tiba air mancurnya nyembur gitu aja. Mereka semua kebasahan dan mereka semua senang-senang di situ. Selesai senang-senang mereka balik lagi ke penginapan dan makan bareng. Tadinya Roun pamit mau pergi, tapi Sangsik nawarin supaya Roun nginep aja karena kan kasur mereka gede. Jadi mereka bisa tidur bertiga. Di situ sebenarnya Guwon keberatan, tapi Roun mau buat nginep. Dia bahkan bersedia tidur di lantai kalau perlu. Karena itu akhirnya Roun nginep juga. Roun sama Sangsik ngobrol, sedangkan Guwon ada di tengah-tengah dan ngerasa gak nyaman banget. Berkali-kali Guwon nyuruh mereka berdua untuk ngobrol di luar, tapi Sangsik gak peduli sama omongan Guwon. Sangsik bahkan bilang kalau dia itu atasannya Guwon dan Guwon harus nurut sama dia. Gara-gara itu Guwon akhirnya mukulin Sangsik karena dia udah bener-bener muak seharian ini sama tingkahnya Sangsik. Sedangkan Dael sekarang ini lagi video callan sama Corong. Dia beli beberapa barang buat Corong sebagai oleh-oleh. Tapi Corong bilang supaya Dael beli barang juga buat dirinya sendiri. Jangan cuma buat Corong aja. Selesai video call, Sarang sama Pyonghwa ngasih hadiah buat Dael. Karena kalau nggak kayak gitu, Dael nggak bakalan beli barang buat dirinya sendiri. Terus mereka juga ngejekin Pyonghwa gara-gara ada Roun. Apalagi pas Roun bilang dia rela tidur di lantai. Subuh-subuh Roun udah bangun karena dia harus berangkat kerja lagi. Tapi ternyata Pyonghwa udah nyiapin sarapan buat Roun sebelum dia berangkat. Pagi-paginya Sangsik, Pyonghwa sama Dael nyariin Guwon sama Sarang.
Gak taunya mereka berdua udah siap-siap mau pergi. Mereka bilang mereka butuh kebebasan. Kwon ngajakin Sarang buat keliling-keliling dan jalan-jalan. Habis itu mereka makan di sebuah restoran mewah. Selesai makan, mereka ngobrol. Sarang cerita sama Kwon kalau dari kecil Sarang gak pernah berharap apapun. Karena dia takut kalau dia terlalu banyak berharap, hal-hal yang istimewa bakalan hilang. Begitupun juga dengan orang-orang yang dia sayangi. Tapi Kwon bilang sama Sarang, kalau nggak apa-apa Sarang berharap sebesar mungkin. Habis itu Kwon cerita soal kehidupan dia. Dia nyeritain soal dia sama kakaknya yang beda. Mereka itu ternyata saudara tiri. Kwon lahir setelah ayahnya nikah lagi sama ibunya Kwon. Tapi secara tiba-tiba ibunya Kwon ngilang gitu aja tanpa jejak. Dan pas dia lagi nangis nyari-nyari ibunya, para pelayan dan semua orang-orang yang ada di rumah malah justru tersenyum sama Kwon. Sejak saat itu, Kwon nganggep kalau senyuman semua orang itu palsu. Makanya, Kwon benci banget sama orang yang suka senyum. Tapi kemudian muncullah Chon Sarang dengan dirinya yang asli, yang membuat Kwon jadi jatuh cinta. Habis itu Kwon pesan suatu mobil sedan yang VVIP, tapi nggak taunya yang datang malah kayak odong-odong gitu. Tapi karena adanya itu, terpaksa mereka naik itu dan jalan-jalan. Mereka kemudian berhenti di suatu tempat dan Sarang lihat ada bulan purnama gitu. Karena itu Sarang berdoa sesuatu. Habis dari situ kemudian mereka ke suatu tempat yang sangat bagus. Di situ gue nanyain pas waktu doa tadi Sarang berharap apa sih? Ternyata Sarang berharap semoga mereka bakalan selalu bahagia kayak gitu terus. Dan di situ gue bilang kalau sebenarnya Sarang boleh berharap lebih dari itu. 더 이상 바랄 게 없으니까. Setelah Kwon dan Sarang melakukan adegan hot, mereka pun kembali ke penginapan. Kwon kemudian ngumumin kalau dia punya kejutan buat mereka semua. Ternyata kejutannya adalah pas mereka pulang, mereka ada di kelas bisnis. Setelah pulang, Sarang kemudian kembali masuk kerja dan dia sekarang ini lagi ada meeting sama staff-staff yang lain. Mereka lagi ngebahas soal peringatan acara 100 tahun Hotel King. Selesai meeting, Sarang ngebagiin oleh-oleh buat bu direktur yang baik. Gara-gara itu teman-temannya berpikir kalau Sarang itu lagi menjilat. Karena cuma bu direktur aja yang dikasih oleh-oleh. Tapi nggak taunya Sarang bawa oleh-oleh buat mereka semua. Karena kangen sama Sarang, lagi-lagi Kwon kerja di tempat kerjanya Sarang. Awalnya Sarang negur Kwon supaya dia balik lagi ke kantornya. Tapi Kwon bilang dia di situ cuma sebentar aja. Nggak lama kemudian Sang-sik datang dan bilang kalau Kwon dipanggil sama Hwaran. Kwon kemudian nemuin Hwaran. Hwaran ngebahas soal acara peringatan 100 tahun. Rencananya Hwaran mau ngundang orang-orang penting kayak anggota DPR, menteri, dan lain-lain. Hwaran bahkan nyuruh Kwon untuk nyiapin satu slot sambutan untuk menteri yang namanya Pak Park. Tapi Kwon gak mau, karena kali ini kan dia yang bertanggung jawab soal acara itu. Jadi dia yang bakalan ngurus semuanya. Dan acara itu semuanya terserah dia. Dan lagi-lagi mereka berdebat. Sedangkan di tempat lain, Dael dituntut sama atasannya untuk mencapai target penjualan yang tinggi banget. Awalnya Dael bilang dia nggak sanggup karena itu bener-bener ketinggian targetnya. Tapi atasannya ngancem kalau Dael nggak sanggup, dia bakalan ngurangin karyawan. Karena itu akhirnya Dael terpaksa ngeiyain apa yang dibilang bosnya. Sementara Pyonghwa diejek sama si kapten gara-gara dia gagal naik pangkat. Si kapten bahkan ngajakin Pyonghwa buat minum supaya ngehibur Pyonghwa. Tapi Pyonghwa nolak. Gara-gara itu si kapten ngajakin yang lainnya untuk minum, untuk ngerayain naik pangkatnya Mina. Tapi waktu itu Roun nolak dan dia bilang dia punya janji. Dia bahkan langsung ngajakin Pyonghwa pergi. Pyonghwa kemudian pergi sama Roun dan ngafe di suatu tempat. Di situ Pyonghwa nanyain Roun apa Roun suka sama Pyonghwa. Roun jawab jujur kalau dia suka sama Pyonghwa. Tapi Pyonghwa bilang dia nggak bisa nerima perasaan Roun. Tapi Roun nggak masalah dengan itu. Roun nyuruh Pyonghwa untuk ngatur perasaan masing-masing. Sembari mikirin gimana perasaan Pyonghwa ke Roun.
Gue nemuin salah satu pegawai hotel yang udah kerja di situ selama 30 tahun. Gue ngajakin dia untuk berbincang-bincang. Gue bahkan nanyain soal cita-cita pegawai itu, dan dia bilang dia memang pengen jadi hotelir karena ada kebahagiaan tersendiri yang dia dapet. Persiapan gladi bersih untuk pegawai King The Land pun dimulai. Di situ gue juga ngeliat kinerja mereka, dan mereka itu bener rapi dan cekatan. Gara-gara nggak mau ketahuan sama pegawai lain kalau Sarang pacaran sama Guwon, mereka berdua pulang sendiri-sendiri dan ketemuan di luar. Waktu itu Guwon nyamperin Sarang di halte bis. Dia diam-diam meluk Sarang dari belakang, tapi karena kaget, Sarang akhirnya mukul Guwon. Habis itu mereka berdua ngobrol dan mesra-mesraan. Secara tiba-tiba Sarang lihat segerombolan pegawai ada di seberang jalan. Gara-gara itu Sarang udah kebingungan mau nyumput di mana. Dan pas kebetulan ada bis yang berhenti di halte bis itu. Tanpa berpikir panjang, Sarang sama Guwon masuk ke dalam bis itu. Dan gak taunya bis itu adalah bis pegawai Hotel King. Semua yang ada di situ adalah pegawai hotel. Mereka semua nyapa Guwon. Seketika mereka berdua kaget. Tapi Sarang tiba-tiba punya ide. Dia pura-pura jelasin sama Guwon kalau itu adalah salah satu kendaraan perusahaan. Abis itu mereka pun turun dari bis itu. Guwon ngajakin Sarang buat makan di suatu tempat yang bagus. Selesai makan, mereka kemudian jalan-jalan. Dalam perjalanan, Sarang nanyain kenapa Guwon nemuin Pak Kim. Ternyata Guwon nanyain pendapat Pak Kim soal acara 100 hari. Soalnya Pak Kim itu adalah pegawai terlama di hotel. Tapi kemudian Sarang nanyain kenapa Guwon gak tanya sama Pak Kim soal ibunya. Tapi Guwon gak mau. Dan menurut Guwon akan percuma kalau Guwon tanya soal ibunya. Karena selama ini dia nanya-nanya soal ibunya ke orang lain gak pernah dapet jawaban. Karena orang-orang lain selalu tutup mulut soal ibunya. Diam-diam Guwon datang ke rumah neneknya Sarang dan benerin keran yang mampet. Tapi karena dia datangnya diem-diem, neneknya kira itu maling. Jadi neneknya Sarang mukul Guwon pakai teflon. Selain karena keran, Guwon datang ke situ juga karena pengen ngasih oleh-oleh buat neneknya Sarang. Dia ngasih berbagai macam oleh-oleh, kayak kain sutra, krim wajah, dan juga salep. Dia bahkan belinya tuh banyak banget. Tapi kata Guwon itu buat dibagiin sama teman-teman neneknya Sarang yang di pasar waktu itu. Soalnya waktu itu kan Guwon juga dikasih jus sama yogurt. Jadi dia nggak enak kalau nggak ngasih apa-apa. Neneknya Sarang juga kemudian nanyain Guwon, apa Guwon ngasih oleh-oleh juga buat ayahnya. Tapi Guwon dengan pedenya bilang enggak. Karena itu neneknya Sarang akhirnya ngasih sebuah salep. Dan dia nyuruh Guwon untuk ngasih itu ke ayahnya. Mereka berdua kemudian ngobrol tentang masa kecilnya Sarang. Dulu ibunya Sarang meninggal karena kecelakaan. Semenjak saat itu Sarang gak pernah minta apa-apa sama neneknya. Tapi Guwon janji Guwon bakalan jagain Sarang sama neneknya. Guwon bakalan ngebahagiain mereka berdua. Diem-diem Sarang nanyain Pak Kim soal ibunya Guwon yang namanya Han Miso. Tapi Pak Kim cuma tahu orangnya, dia nggak tahu tempat tinggal atau nomor teleponnya. Tapi Pak Kim ngerekomendasiin temennya dia yang tahu banyak soal Han Miso. Sarang kemudian nemuin temennya Pak Kim, namanya Bu Kim Okja. Dia pekerjaannya bersih-bersih di kamar hotel. Waktu Sarang nyamperin Bu Okja marah gara-gara Sarang masuk kamar hotel dengan menggunakan sepatu. Sarang dinilai nggak sopan sama Bu Okja. Gara-gara itu, bahkan sebelum Sarang nanyain sesuatu sama Bu Okja udah ngusir Sarang duluan. Tapi Sarang nggak mau nyerah, dan lain kali dia bakalan kembali ke situ. Karena kesel sama tindakan Guwon, Hwaran ngobrol sama ayahnya. Dia benar-benar menentang apa yang dilakuin Guwon. Tapi menurut ayahnya, Guwon perlu diberi kesempatan, layaknya dia dulu. Hwaran dulu pas mau launching Alangan juga ditentang sama para direksi, tapi dia tetap nekat karena dikasih kesempatan sama ayahnya. Kali ini ayahnya juga mau ngasih kesempatan buat Guwon. Setelah pulang ke rumah, Guwon ngobrol sama ayahnya. Guwon nanyain apa Hotel King saat ini adalah impian ayahnya.
Tapi sebenarnya ayahnya punya impian yang sama Guwon. Meskipun begitu, ayahnya milih opsi lain demi mempertahankan hotel. Ayahnya juga memperingatkan Guwon untuk berhenti. Dia nyuruh Guwon untuk minta bantuan sama kakaknya kalau pekerjaan di hotel terlalu sulit. Tapi Guwon gak ngomong apa-apa, dia malah cuma ngasih salep harimau itu. Pesta 100 tahun hotel pun tiba. Semua pegawai udah bersiap di tempatnya masing-masing. Guwon jadi pembawa acara di pesta itu. Pertama adalah acara sambutan dari komisaris, yaitu ayahnya Guwon. Di situ Hwaran juga ngundang anggota DPR Park. Hwaran bahkan udah janjiin sama anggota DPR itu supaya dia ngasih sambutan setelah ayahnya dia ngasih sambutan. Tapi nggak taunya Guwon malah ngundang orang lain. Guwon ngundang orang-orang yang punya andil atas Hotel King. Guwon bahkan ngundang Pak Kim, Bu Okja, tukang potong daging, dan juga mekanik yang udah lama kerja di situ. Karena ngerasa ditipu, anggota DPR itu kemudian marah sama Hwaran dan pergi gitu aja dari acara itu. Selesai acara, ayahnya Hwaran ngeliat sebuah proposal. Waktu dia awal kerja sama ibunya Guwon dulu, Hwaran kemudian masuk nemuin ayahnya. Dia kesel banget karena dia ngerasa acara itu hancur. Karena kan mereka membutuhkan DPR Park untuk kelangsungan bisnis mereka. Gara-gara itu Hwaran marah besar dan dia bahkan bilang kalau jangan buat dia untuk gak percaya sama ayahnya. Di tempat kerja, Sarang ngomong sama Guwon kalau dia ngundang Guwon untuk datang ke rumahnya. Karena di hari Selasa, Pyonghwa bakalan terbang. Jadi dia di rumah sendirian. Hari Selasa pun telah tiba. Sarang masakin banyak banget buat Guwon. Mereka akhirnya makan berdua. Selesai itu, mereka santai-santai sambil minum bir. Gara-gara birnya habis, mereka rebutan mau ngambil bir. Karena itu Guwon akhirnya gendong Sarang dan mau ngambil bir bareng-bareng. Tapi lagi-lagi mereka malah mesra-mesraan. Mereka malah kisew-kisew. Daal sama Sang-sik habis belanja dari minimarket. Gak lama kemudian Pyonghwa sama Roun dateng. Ternyata mereka diajakin sama Sang-sik untuk ngumpul bareng. Mereka udah berusaha nelponin Sarang sama Guwon, tapi mereka berdua gak angkat. Gara-gara itu mereka akhirnya mutusin kalau mereka berempat aja yang minum-minum. Tapi pas udah nyampe rumah, mereka semua shock banget ngelihat Guwon sama Sarang yang lagi ciuman. Habis itu mereka berdua diinterogasi, karena kan selama ini Sarang selalu bohong. Tiap kali ditanyain apa dia pacaran sama Guwon, Sarang gak pernah ngaku. Kali ini karena dia udah kepergok, dia akhirnya ngaku juga. Selain itu, Daal nanyain apa mereka punya rahasia lain. Kalau iya, mereka harus ngomong sekarang juga. Karena kalau enggak, Daal nggak akan maafin mereka berdua kalau ngakunya besok-besok. Karena itu, Guwon akhirnya ngaku kalau dia itu adalah anaknya komisaris. Dan namanya bukan No Sang-sik, tapi Guwon. Sedangkan Pak Yo yang dibilang manajer umum adalah manajer biasa yang namanya No Sang-sik. Gara-gara itu reaksi Daal, Pyonghwa sama Roun jadi berubah drastis. Yang awalnya mereka cuek dan biasa-biasa aja sama Guwon, setelah tahu kalau Guwon anaknya komisaris, mereka jadi sungkan. Mereka jadi nyiapin apa-apa gitu buat Guwon. Dan di situ Guwon jadi ngerasa gak enak. Selain itu, Daal juga marah banget sama Sang-sik gara-gara dia acting kan di depan mereka semua. Apalagi selama ini Sang-sik actingnya totalitas banget. Tapi anehnya Sang-sik sedih bukan gara-gara dimarahin Daal, tapi gara-gara Guwon sekarang punya pacar. Tapi sebagai teman baik, Guwon ngehibur Sang-sik dan meluk dia. Setelah mereka semua pulang, Sarang juga curhat sama Daal sama Pyonghwa kalau Guwon adalah sosok orang yang dia cari selama ini. Guwon gak pernah bikin Sarang sakit hati ataupun kecewa. Guwon bahkan selalu ada buat Sarang tiap kali dibutuhin. Pesta 100 tahun yang dibuat sama Guwon sukses besar. Bahkan para dewan direksi pun memuji-muji kinerjanya Guwon. Mereka gak menyangka Guwon bisa sesukses itu memandu acara ini. Tapi Hwaran yang denger hal itu gak mau tinggal diam.
Huaran makin panas gara-gara direksi pada muji-muji Guwon. Dia malah minta dewan direksi untuk memikirkan krisis ekonomi anak perusahaan sekarang ini. Dia bahkan bilang sama para dewan direksi, kalau orang yang gak ada di pihak Huaran gak boleh ikut dalam rapat ini. Waktu rapat, ayahnya Guwon juga muji-muji Guwon dan dia seneng banget. Tapi lihat reaksi Huaran tadi, dewan direksi pada komplain. Dewan direksi bilang untuk mikirin anak perusahaan sekarang ini karena lagi krisis kan. Huaran berpendapat dia bisa nyelamatin perusahaan dengan memangkas anggaran. Tapi menurut Guwon gak perlu dengan memangkas anggaran, dia bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi di rapat kedua, ayahnya minta Guwon sama Huaran masing-masing bikin laporan buat ayahnya. Selesai rapat, Sangsik bilang kalau sekarang ini udah mulai peperangan antara Guwon sama Huaran. Huaran punya banyak pasukan yang merupakan dewan direksi, sedangkan Guwon cuma punya Sangsik. Tapi Sangsik janji dia bakalan terus ada di sisinya Guwon. Teman seangkatan Pyonghwa yang jadi purser sekarang ini dipindahin di kantor pusat. Dia naik jabatan lagi berkat penjualan yang tinggi. Padahal penjualan tinggi itu semuanya karena Pyonghwa yang mati-matian bekerja keras. Gara-gara itu dia negur teman seangkatannya itu. Tapi dia nggak ngerasa bersalah sama sekali. Itu semua karena dia tahu kekurangan Pyonghwa. Karena yang dia tahu Pyonghwa itu janda. Udah syukur-syukur dia nggak nyebarin itu ke karyawan lain katanya. Karena itu Pyonghwa ingat kejadiannya. Dulu tiba-tiba pacarnya daftarin pernikahan buat mereka berdua. Padahal waktu itu Pyonghwa minta putus. Tapi gara-gara Pyonghwa udah terlanjur ngisi data-datanya, permohonan pernikahan itu nggak bisa dibatalin. Gara-gara itu solusinya ya cerai. Padahal mereka menikah aja belum. Karena kejadian di pesta waktu itu, Huaran ngundang Pak Park. Dia bermaksud ngeredam amarahnya Pak Park. Tapi Pak Park benar-benar emosian dan dia masih nggak terima gara-gara waktu itu dia nggak jadi ngasih pidato. Dia ngerasa dipermaluin sama Huaran. Dan pas kebetulan Sarang waktu itu yang layanin dia. Dan entah kenapa dia ngelampiasin amarahnya ke Sarang. Dia marah-marah sama Sarang. Dia bahkan nyuruh Huaran untuk mecat Sarang. Gara-gara itu Huaran minta Bu Jeon untuk nyingkirin Sarang dan ngelatih staff. Tapi tiba-tiba Guwon dateng dan bilang kalau Sarang itu bukan barang yang bisa disingkirin gitu aja. Guwon bahkan nyeramahin Pak Park untuk tahu tentang tata krama. Karena itu Pak Park marah dan pergi. Huaran juga jadi kesel dan marah sama Guwon. Huaran ngerasa kalau Guwon itu ada hal spesial sama Sarang. Karena kan waktu itu Guwon pakai helikopter sembarangan juga karena mau nyelamatin Sarang. Tapi ternyata Pak Park kayak gitu nggak cuma sama Sarang doang. Dulu dia juga pernah ngelakuin itu ke pegawai-pegawai lain. Karena itu pegawai-pegawai lain ngajakin Sarang untuk minum di luar setelah kerja. Secara nggak langsung mereka semua udah ngakuin Sarang sebagai anggota tim mereka. Sarang udah nggak pernah dibully lagi. Pas lagi minum-minum mereka juga ngebahas Guwon tadi yang keren banget. Mereka berharap Guwon bisa memimpin perusahaan suatu saat. Pas mau pulang hujannya deras banget, tapi tiba-tiba Guwon datang untuk jemput Sarang. Emang sih Guwon bawa payung, tapi bajunya kecipratan mobil yang lewat. Gara-gara itu Guwon mampir ke rumah Sarang dan ngeringin badannya dia. Tapi lagi-lagi mereka mesra-mesraan. Huaran tiba-tiba manggil Sangsik, bukan tanpa tujuan. Huaran nyuruh Sangsik untuk mata-matain Guwon. Sebagai imbalannya dia bakalan bikin Sangsik naik pangkat. Dan di situ Sangsik nanya, emang dia bisa bikin Sangsik naik pangkat sampai setinggi apa? Sedangkan Dael bener-bener muak sama suaminya dan juga keluarganya. Adik iparnya tiba-tiba ngacak-ngacak isi lemarinya Dael, mau minjem baju, tas, dan sepatunya. Udah gitu dia mau pergi reuni dan titip anaknya juga. Pas lagi sibuk beres-beresin baju-baju yang diacak-acak tadi, tiba-tiba mertuanya dateng dan minta dibikinin makanan. Tiba-tiba ada tamu hotel yang kehilangan bonekanya. Divisi kamar udah bilang kalau boneka itu nggak ada. Waktu itu Sumi lagi jelasin ke tamu itu, tapi tiba-tiba Sarang dateng. Sarang bilang dia mau bantu cari. Sarang kemudian bergegas ke Penatu.
Dia nyari-nyari boneka itu di tumpukan selimut. Waktu itu dia ketemu sama Bu Okja. Waktu itu Bu Okja bilang kalau mustahil nyari boneka itu di tumpukan selimut yang banyak banget kayak gitu. Tapi Sarang tetap kekeh mau nyari. Di kesempatan itu Sarang juga bilang sama Bu Okja kalau nanti dia ada waktu Sarang mau ngobrol sama Bu Okja. Setelah lama-lama nyari boneka itu akhirnya ketemu. Habis itu Sarang ketemu sama Bu Okja dan ngobrol. Sarang nanyain apa Bu Okja kenal sama pegawai hotel lama yang namanya Han Miso. Ternyata Bu Okja itu adalah teman deketnya. Sarang nanyain seperti apa sih Ibu Han Miso itu. Ibu Okja kemudian ngasih tahu kalau Han Miso itu seorang wanita yang pemberani. Dia juga cantik dan baik hati. Sarang kemudian ngajakin Gwon ketemuan. Sarang ngajakin Gwon pergi ke suatu tempat. Sarang ngajakin Gwon pergi ke laut. Alasannya karena dia kangen sama ibunya. Dulu setiap kali dia kangen sama ibunya, dia sama neneknya bakalan pergi ke laut untuk mengenang ibunya. Tapi kemudian Sarang ngasih Gwon sebuah foto. Sarang bilang Sarang dapetin foto itu dari Bu Okja. Bu Okja adalah teman lama ibunya Gwon. Lihat hal itu, Gwon benar-benar sedih. Sarang juga ngomong sama Gwon kalau kapan-kapan Gwon harus pergi ke Seoul untuk nemuin ibunya. Jangan sampai Gwon menyesal kayak Sarang. Suaminya Hwaran tiba-tiba nemuin Hwaran. Dia juga udah nanda tanganin surat perceraian. Tapi Hwaran terus-terusan nunda-nunda. Dia bahkan ngusir suaminya. Dia minta untuk gak cerai sekarang. Tapi suaminya bilang harus sekarang. Sedangkan pas pulang tiba-tiba Hwaran dikagetin sama kehadiran anaknya. Anaknya namanya Jiho. Tapi anehnya bukannya seneng, dia malah marah-marah dan nyuruh anaknya itu untuk pulang lagi dan ngerjain tugasnya. Sedangkan Sarang tiba-tiba dapat panggilan dan disuruh untuk ikut tim impian. Tim impian itu adalah panggilan khusus dari Pak Komisaris untuk ngelayanin mereka secara pribadi. Sarang kemudian sama timnya pergi ke rumah Pak Komisaris. Ternyata dia di sana disuruh ngelayanin Pak Komisaris yang lagi makan sama Gwon dan juga pemilik Hotel Royal sama anaknya yang namanya Yuri. Ternyata Gwon mau dijodohin sama Yuri dan di situ ayahnya bilang Gwon harus nikah tahun ini. Dengar hal itu Sarang langsung kaget dan gak sengaja mecahin piringnya. Sarang ditugasin sebagai pelayan di keluarganya Gwon sebagai tim impian. Keluarganya Gwon lagi ngadain pertemuan penting. Mereka lagi membahas soal pernikahan Gwon sama Yuri. Dengar hal itu Sarang langsung kaget dan mecahin piring. Sarang langsung minta maaf dan mau ngeberesin pecahan piring itu. Tapi Gwon langsung nanyain apa Sarang terluka. Gwon bahkan bilang kalau dia yang mau beresin pecahan piring itu. Tapi Sarang tetap kekeh kalau dia yang mau beresin itu. Tapi kemudian temennya Sarang ngajuin diri kalau dia yang bakalan beresin itu semua. Gara-gara kecerobohan Sarang langsung dimarahin sama ketua tim. Sarang kemudian ditugasin di lantai 2. Sedangkan Gwon yang dijodohin dengan berani bilang kalau dia mencintai orang lain. Gwon sama sekali nggak naruh perasaan sama Yuri. Tapi anehnya pas denger pengakuan Gwon kayak gitu, Yuri santai aja. Dia bilang mencintai itu adalah hal wajar. Yuri bahkan bilang kalau Gwon boleh mencintai sepuasnya. Tapi setelah menikah, Gwon harus mutusin hubungan sama perempuan itu. Karena menurut mereka semua, pernikahan itu bukanlah soal cinta. Jadi, kalaupun Gwon mencintai orang lain, itu gak akan menjadi suatu penghalang buat pernikahan mereka. Gwon bahkan bilang kalau dia udah gak peduli lagi soal pernikahan itu dan pergi gitu aja. Tapi anehnya ngelihat sikap Gwon kayak gitu, Yuri sama ayahnya gak masalah. Mereka kelihatan biasa-biasa aja. Gwon nelponin Sarang, tapi Sarang gak ngangkat. Kebetulan mereka ketemu di lantai 2. Gwon ngajakin Sarang untuk ngobrol. Tapi Sarang mau ngobrol setelah pekerjaannya selesai. Sarang kemudian masuk ke sebuah kamar untuk nganter makanan. Gak disangka-sangka Sarang dikagetin dengan anak kecil. Dia ngerjain Sarang, tapi dia gak mau minta maaf sama Sarang. Karena itu Sarang kemudian maksa dia buat minta maaf, karena tingkahnya dia gak sopan.
Sarang kemudian berhasil buat dia minta maaf. Ternyata anak kecil itu adalah Jiho, anaknya Hwaran. Sarang bahkan disuruh nganterin Jiho untuk nemuin kakeknya. Tapi di depan kakeknya, Jiho bener-bener bersikap dewasa dan dia sopan banget. Malam pun tiba dan pekerjaan mereka selesai. Sarang langsung dapat gaji. Setelah dibuka, ternyata gaji 1 hari di sana sama dengan kerja 1 bulan di hotel. Itu sebabnya mereka bilang tim itu adalah tim impian. Kwon kemudian ngobrol sama ayahnya. Ayahnya bilang siapapun orang yang dicintai sama Kwon, sebaiknya Kwon putusin aja hubungan sama dia. Karena mau gimana pun Kwon gak akan bisa ngelindungi perempuan itu. Yang ada nanti perempuan itu yang bakalan ninggalin Kwon. Tapi Kwon tetap kekeh kalau dia bakalan ngelindungin perempuan yang dia cintai. Setelah sampai rumah, Sarang langsung tidur. Sementara Kwon nelponin Sarang tapi nggak diangkat-angkat. Dia bahkan datang di depan rumah Sarang. Niatnya Kwon mau nekat lompat pagar dan nyamperin Sarang. Tapi tiba-tiba ada 2 orang polisi yang mergokin Kwon. Makanya Kwon dikira penguntit. Sampai akhirnya Kwon malah curcol sama 2 polisi itu. Dan 2 polisi itu ternyata malah pasangan. Setelah Mina jadi purser, Mina bertindak semena-mena. Apalagi sama Pyonghwa, dia bener-bener seenaknya. Tapi Pyonghwa mau ngelawan karena itu di luar prosedur pekerjaan. Keesokan harinya Kwon nyamperin Sarang di Kingdeland tempat Sarang kerja. Di situ Sarang jelasin kalau semalam dia ketiduran. Tapi nggak lama kemudian Yuri dateng. Niatnya dia nyamperin Kwon dan mau ngobrol sama Kwon. Tapi Kwon langsung pergi gitu aja. Kwon kemudian dateng di sebuah restoran. Tapi karena mukanya murung, dia sampai dikira lagi putus cinta ataupun berantem sama pacarnya. Chefnya bahkan ngasih minuman gratis buat Kwon. Tapi nggak lama kemudian Sarang dateng. Mereka ngomongin soal hubungan mereka. Sarang nggak marah sih sama Kwon. Dia cuma kaget aja denger kalau Kwon mau dijodohin. Tapi Sarang bakalan ngurus masa depannya sendiri. Apalagi mereka berdua belum dapat restu dari orang tua masing-masing kan. Ya meskipun Kwon kekeh kalau dia udah dapet restu dari neneknya Sarang. Sarang juga ngebahas soal tim impian itu. Sarang agak-agak gak setuju kalau ada tim impian yang sebenarnya itu adalah asisten rumah tangga konglomerat. Ya mungkin mereka menyebut itu tim impian karena gajinya besar. Sedangkan Dael sama Corong ngajakin suaminya untuk makan malam bareng karena hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan mereka. Tapi suaminya itu alasan sibuk dan katanya mau rapat. Karena itu terpaksa acaranya nggak jadi. Suaminya Dael malah nyuruh Dael buat belanja bulanan. Pas lagi belanja, Dael mergokin suaminya turun dari mobil sama temen-temennya. Dael ngikutin suaminya dan ternyata suaminya bukan rapat. Dia malah main golf sama temen-temennya. Setelah dicecer sama Dael, ternyata suaminya itu udah dipecat dari pekerjaannya. Dan dia dipecat itu udah 1 tahun. Dan selama ini dia main golf dan senang-senang itu dia dapat duit dari pesangonnya itu. Karena disuruh nyerahin proposal besok pagi, Kwon sama Sang-sik lembur malam ini untuk ngerjain proposalnya. Sarang juga datang ke sana nemenin dan bawain makanan. Rapat pun dimulai. Hwaran dan juga Kwon udah nyiapin proposal mereka masing-masing. Seperti rapat sebelumnya, Hwaran punya ide untuk motong anggaran hotel. Dia bahkan mau ganti pegawai tetap jadi pegawai kontrak ataupun pegawai paruh waktu. Sementara Kwon berencana untuk membuat jaringan Hotel King di seluruh negara. Gak hanya di Korea, tapi di negara-negara lain juga, seperti di Dubai. Karena itu ayahnya Kwon setuju sama usulan Kwon. Karena itu semua emang impian ayahnya Kwon. Kwon bahkan ditunjuk sebagai direktur utama untuk bulan depan. Tiba-tiba Sarang disuruh kerja di rumah Pak Komisaris karena permintaan Pak Komisaris. Pak Komisaris minta Sarang untuk ngasuh Jiho. Itu semua karena Jiho yang minta. Dan Pak Komisaris pengen mewujudkan keinginan Jiho sebagai kakeknya. Karena itu Sarang setuju ngasuh Jiho. Tapi dia meminta sama Pak Komisaris supaya dia ngasuh Jiho selayaknya kakak kandung. Jiho sama Sarang kemudian main bareng. Pas mau nganter makanan ke kamar Jiho, tiba-tiba dia ketemu sama Kwon. Mereka kemudian ngobrol di kamarnya Kwon. Sarang kemudian nyeritain kenapa dia ada di rumahnya Kwon.
Dia di situ sebagai pengasuhnya Jiho. Sarang kemudian lihat ikan besar hasil menang lotre waktu itu. Waktu itu kan ikannya udah pecah, tapi sama Gwon disusun lagi. Menurut Gwon itu berharga karena itu adalah dapetan dari kencan pertama mereka. Pulang nganterin sarang, Gwon lihat Jiho yang lagi ketiduran di sofa. Dia ngebangunin Jiho dan nyuruh Jiho untuk pindah ke kamarnya. Tapi Jiho nggak mau karena dia tiduran di situ karena lagi nunggu ibunya. Udah 2 hari dia nggak ngeliat ibunya dan dia pengen ketemu sama ibunya. Tapi pas ibunya pulang, ibunya malah marah-marah sama Jiho. Waran nyuruh Jiho untuk cepet-cepet balik lagi ke Amerika. Jiho kemudian balik lagi ke kamarnya. Gwon ngasih tahu Waran kalau Jiho udah nunggu dari tadi. Tapi Waran gak peduli dan dia malah ngebahas soal perusahaan. Dia juga ngebahas soal ibunya Gwon yang ninggalin dia. Untuk ngehibur Jiho, Gwon ngajakin Jiho main besok. Pagi pun tiba, Jiho, Sarang, dan juga Gwon main bareng. Mereka seneng-seneng kala itu. Gwon juga nasehatin Jiho untuk gak nyembunyiin perasaannya. Kalau dia kangen sama orang tuanya, dia bilang sama orang tuanya. Di jam kerja, Gwon nemuin Bu Okja dan dia nanyain tentang ibunya. Dia pengen tahu alasan ibunya ninggalin dia. Bu Okja pun nyeritain semuanya. Dan setelah dengar semua penjelasan Bu Okja, Gwon sama sekali gak pengen ketemu sama ibunya. Sepulang dari kerja, Gwon ngajakin Sarang untuk makan. Sekarang ini Gwon bener-bener lega karena dia udah tahu kenapa ibunya ninggalin dia. Tapi dia juga kecewa. Seharusnya hanya dengan kejadian itu aja nggak menghalangi ibunya untuk tetap bareng-bareng sama Gwon. Tapi kenyataannya ibunya ninggalin Gwon. Meskipun Sarang udah nasehatin Gwon supaya Gwon bisa memahami ibunya, tapi Gwon nggak pengen tahu itu. Akhirnya sekarang ini Gwon bisa lepas dari ibunya setelah selama ini dia nyari-nyari ibunya. Mereka kemudian berpelukan dan bermesraan. Di saat yang sama ada paparazzi yang motoin mereka berdua. Ayahnya Gwon kemudian dikasih tahu sama karyawannya kalau media bakalan nerbitin berita tentang Gwon. Awalnya ayahnya Gwon ngira kalau itu berita tentang Gwon yang bakalan bikin jaringan hotel di luar negeri, ataupun tentang Gwon yang bakalan nikah sama Yuri. Tapi kemudian anak buah ayahnya Gwon itu ngasih tahu kalau ini adalah berita tentang Gwon yang pacaran sama orang biasa. Ayahnya Gwon kemudian nyuruh anak buahnya untuk mencegah berita itu muncul dengan bayar uang tutup mulut, ataupun kalau enggak nanti iklan mereka bakalan dicabut. Tapi Hwaran nelpon media dan dia bilang dia bakalan bayar 2 kali lipat dari ayahnya asalkan berita itu tetap terbit. Berita itu udah nyebar di seluruh hotel. Bahkan karyawan-karyawan King The Land juga penasaran siapa perempuan itu. Dan kalau dilihat-lihat, perempuan itu mirip Sarang. Dengar berita itu, Sarang langsung nyamperin Gwon. Dia khawatir sama Gwon. Mereka kemudian saling nyemangatin satu sama lain. Gak lama kemudian, Sangsik dateng. Sangsik ngomong sama Gwon kalau itu mungkin aja ulah Hwaran. Awalnya Gwon gak percaya dan bilang sama Sangsik untuk gak asal nuduh. Tapi kemudian Sangsik cerita kalau beberapa hari lalu Hwaran manggil Sangsik. Hwaran nyuruh Sangsik untuk jadi mata-matanya Gwon. Tapi Sangsik nolak. Karena itu mungkin Hwaran bayar orang lain buat mata-matain Gwon. Awalnya Pyonghwa sama Daon nenangin Sarang karena mungkin tim humas udah beresin soal itu supaya mereka nggak diekspos. Tapi nggak lama kemudian Pyonghwa kaget banget ngeliat beritanya udah muncul di mana-mana. Wajah Sarang bahkan nggak diblur sama sekali. Di situ tertulis kalau kisah cinta itu mungkin bakalan tragis seperti kisah cinta komisaris dulu. Karena dulu ayahnya Gwon kan nikah sama karyawannya juga. Jadi kisah cintanya ini dibanding-bandingin. Daol bahkan nelpon media dan marah-marah gara-gara mukanya Sarang diekspos gitu aja. Karena kan itu melanggar privasi banget. Pyonghwa kemudian nasihatin Sarang untuk nggak buka sosial media dulu sekarang ini, apalagi komentar-komentar jahat dari orang-orang yang nggak dikenal. Baru mau masuk hotel aja Sarang udah digibahin, apalagi pas masuk lift dia dihina-hina sama mantan manajernya dulu. Dia dibilang genit lah, menggibaskan ekor lah, dan lain-lain. Dengar itu Gwon yang ada di belakang langsung Gwon yang ada di belakang langsung maju. Gwon bilang kalau Gwon yang genit.
Guwon juga bilang kalau Guwon yang mencintai Sarang duluan. Sedangkan Pak Komisaris ngelihat berita itu bener-bener kesel. Dia nyuruh anak buahnya untuk ngomong sama si media supaya nurunin berita tentang ibunya Guwon. Karena kalau enggak, Pak Komisaris bakalan bertindak. Anak buahnya juga nanyain gimana soal Guwon sama Sarang. Tapi Pak Komisaris bilang biarin aja karena mereka saling mencintai. Kelak mereka juga bakalan sadar kalau itu semua percuma. Mina nyatain perasaannya ke Roun, tapi Roun nolak Mina gitu aja. Roun bahkan ngaku kalau dia sukanya sama Pyonghwa. Gara-gara itu Mina buka rahasia Pyonghwa dan bilang kalau Pyonghwa itu udah bercerai. Pyonghwa adalah seorang janda. Dan semua tim mereka jadi tahu soal itu. Meskipun Roun udah berusaha ngejar Pyonghwa, tapi Pyonghwa pengen sendirian karena dia terlalu malu sekarang. Di saat semua orang menghina Sarang, untungnya karyawan-karyawan King the Land gak ada yang ngehina Sarang. Mereka justru malah menyemangatin Sarang. Gak lama kemudian Guwon dateng dan dia bawa bingkisan. Dia juga ngomong sama teman-temannya Sarang kalau dia nitip Sarang. Sementara sekarang ini Hwaran lagi ngumpul sama para direksi. Mereka lagi ngomongin soal berita tentang Guwon. Rencananya para direksi mau ngomong sama Pak Komisaris kalau mereka nggak setuju Guwon jadi direktur utama. Tapi nggak lama kemudian Pak Komisaris itu dateng. Dia nanyain ternyata selama ini ada rapat tanpa sepengetahuannya. Dia juga langsung tahu kalau berita tentang Guwon itu ternyata adalah ulahnya Hwaran. Karena itu dia langsung nyuruh Hwaran untuk lepas tangan soal hotel. Dan karena itu Hwaran marah banget. Hwaran ngerasa kalau ayahnya tuh nggak pernah nganggep dia. Ayahnya cuma peduli sama Guwon. Abis itu Hwaran langsung pergi. Dia ingat masa kecilnya dulu waktu dia dapat penghargaan dari sekolah. Niatnya dia pengen nunjukin sama ayahnya, tapi saat itu ayahnya lagi main sama Guwon sama ibu tirinya. Karena itu dia marah banget dan malah nyobek penghargaan itu. Semenjak itu dia jadi iri dan dengki sama Guwon. Guwon sama Sarang kemudian pergi ke rumah neneknya Sarang. Neneknya Sarang juga udah tahu soal berita itu. Gak lama kemudian temen neneknya Sarang dateng. Dan dia tuh langsung nelpon temen-temennya yang lain supaya datang ke rumah neneknya Sarang karena di situ kan ada Guwon. Sampai sana mereka langsung minta foto bareng, tanda tangan, bahkan ucapan-ucapan gitu ke Guwon. Karena Guwon adalah seorang konglomerat. Sarang, Guwon, dan juga neneknya Sarang kemudian foto bareng. Sedangkan sekarang ini suaminya Daol berubah jadi babu. Dulu kan Daol yang selalu jadi babu. Sekarang semuanya berubah. Gak lama kemudian mertuanya Daol dateng. Awalnya mereka kaget kok anaknya dijadiin babu. Tapi Daol kemudian jelasin semuanya. Dan kemudian mertuanya Daol ngedukung Daol. Guwon kemudian ngobrol sama ayahnya. Ayahnya nyuruh Guwon untuk pergi sendiri ke luar negeri untuk nyelesain soal jaringan Hotel King. Keesokan harinya Pak Komisaris nemuin Sarang. Dia ngomong sama Sarang kalau dia nggak akan maksa mereka buat putus karena mereka udah sama-sama dewasa. Tapi sementara ini dia minta Sarang untuk nenangin diri dulu sembari mutusin apa yang paling tepat buat mereka berdua. Guwon kemudian ngasih tahu Sarang kalau dia bakalan pergi ke luar negeri selama 3 minggu. Karena itu Guwon ngajakin Sarang buat main. Guwon kemudian ngajakin Sarang ke taman bermain. Mereka bahkan pakai baju ala-ala SMA gitu. Mereka mainin banyak permainan di sana. Tiba waktunya Guwon berangkat ke luar negeri. Sarang pun packing-packing dan pergi naik bis. Ternyata Sarang sampai di sebuah penginapan Hotel King. Pas masuk dia ketemu sama Byul, seniornya dulu waktu pertama kali dia kerja di Hotel King di Seoul. Byul bilang tempat ini adalah tempat pelanggar terburuk. Dan Byul dimutasi ke penginapan itu gara-gara dia ngegibahin Hwaran. Hwaran langsung nyuruh tangan kanannya buat nyingkirin dia. Dan ternyata dia masuknya ke situ. Sarang kemudian diantar ke kamarnya karena para pegawai kerja di situ juga dapat tempat tinggal dan makan. Daol sama Pyonghwa lagi ngobrol. Gak terasa udah 2 minggu Sarang pergi tapi gak pernah ada kabar. Tiap kali ditelepon juga Sarang jarang ngangkat karena dia sibuk. Ternyata sebelum pergi Pyonghwa sempat ngomong sama Sarang. Waktu itu Sarang ngakunya dia mau dinas. Pyonghwa juga nanyain apa Sarang ada masalah,
Tapi Sarang bilang dia bakalan cerita kalau dia udah pulang dari dinas. Dael sama Pyonghwa juga kemudian ngerencanain pengen nyamperin Sarang. Setelah 3 minggu, Gwon pun kembali ke Seoul. Karena Sarang gak bisa dihubungi, Gwon langsung pergi ke Kingdeland dan nyamperin ke tempat kerjanya Sarang. Waktu itu Hana yang layanin Gwon. Gwon nanyain keberadaan Sarang. Awalnya Hana cuma bilang kalau Sarang dimutasi. Tapi karena Gwon tahu kalau senyuman Hana itu nggak tulus, Gwon kemudian maksa nanyain di mana keberadaan Sarang dan Hana ngasih tahu kalau Sarang ada di Hotel Resort King. Gwon kemudian keluar dari ruangan itu. Ibunya Gwon datang ke Hotel King. Dia kemudian nemuin ayahnya Gwon. Ternyata alasan dia pergi selama ini bukan karena pergi gitu aja. Ternyata itu semua karena dia diusir sama mertuanya. Waktu itu Gwon masih kecil dan ayah mertuanya itu menjadikan Gwon sebagai alasan. Katanya sih kalau dia pergi dan menghilang bagi ditelan bumi, mertuanya dia itu bakalan melindungi Gwon. Makanya dengan berat hati dia pergi gitu aja bagai ditelan bumi. Han So-hee kemudian ngomong sama ayahnya Gwon supaya biarin aja Gwon memilih pilihan hidupnya. Karena dia juga tahu ketika Gwon pergi dinas, tiba-tiba ayahnya Gwon itu nyingkirin Sarang, sama persis seperti mertuanya dulu. Makanya Han So-hee memperingatkan ayahnya Gwon supaya biarkan Gwon memilih pilihan hidupnya. Setelah itu dia kemudian pergi nemuin Gwon. Dia minta maaf sama Gwon karena udah ninggalin Gwon apapun alasannya. Dia juga jelasin kalau alasannya pergi demi untuk melindungi Gwon saat itu. Dengar alasan ibunya, Gwon bisa ngerti karena sekarang ini dia juga udah mulai mau melindungi seseorang. Tanpa basa-basi, Gwon kemudian pergi keluar. Padahal sebenarnya dia sedih banget. Dia nangis terseduh-seduh di depan pintu. Dan gak lama kemudian dia balik lagi ke ruangan itu dan dia meluk ibunya. Saat itu dia keinget waktu dia kecil, dia digendong sama ibunya dan bilang kalau dia sayang sama ibunya. Gwon akhirnya bisa menerima ibunya kembali. Sedangkan di resort, Sarang ngobrol sama Byul. Byul cerita kalau selama ini para pegawai di situ mati-matian kerja. Itu semua karena mereka kekurangan orang, karena hotel itu tuh hampir bangkrut. Sebenarnya hotel itu tadinya mau ditutup, tapi untung aja ada acara beberapa ulang tahun gitu, jadi nggak jadi. Para pegawai kemudian dikumpulin sama direktur Wang. Direktur Wang nyuruh para pegawai untuk ngabisin cutinya mereka dan hari liburnya mereka. Karena selama ini mereka jarang libur dan jarang cuti karena kurang orang. Karena hotel sebentar lagi bakalan ditutup. Direktur Wang bahkan nyuruh para pegawai untuk cepat-cepat nyari kerjaan lain. Karena kan sebentar lagi hotel itu bakalan dijual. Sarang kemudian ngasih usul supaya Pak Wang dan para pegawai lain memikirkan gimana caranya supaya hotel itu bangkit lagi. Tapi Pak Wang gak mau dengerin usulan Sarang. Dia bahkan ngomong sama Sarang kalau Sarang itu dari Hotel King yang diusir. Dan seharusnya dia berpikir kenapa dia dipindahin ke tempat kayak gini. Sarang tiba-tiba ditugasin untuk meriksa speaker hotel di depan. Gak disangka-sangka ternyata Gwon datang ke situ. Datang-datang Gwon langsung minta maaf sama Sarang karena Sarang harus dimutasi ke situ. Gwon juga minta Sarang untuk balik lagi ke Seoul. Tapi nggak lama kemudian ada panggilan buat Sarang. Sarang pun masuk dan dia juga ngajakin Gwon. Karena sebentar lagi bakalan ada pesta ulang tahun, mereka mulai siap-siap. Sarang nyuruh Gwon untuk masangin taplak meja, sementara Sarang mau ke dapur. Nggak lama kemudian Byul tiba-tiba datang dan dia semena-mena merintahin Gwon untuk masang spanduk. Byul kira Gwon itu adalah anak magang. Byul pokoknya nggak sopan banget deh sama Gwon. Selesai masang spanduk, Byul ngeliat-ngeliat Gwon. Dia pikir-pikir kok dia kayak nggak asing ya sama mukanya Gwon. Dia kemudian tanya apa Gwon itu adalah pacarnya Sarang. Gwon kemudian ngaku. Abis itu Byul langsung minta maaf sama Gwon karena tindakannya yang nggak sopan. Gwon kemudian bilang kalau dia minta mulai sekarang Byul harus sopan sama orang lain, walaupun itu adalah staf magang. Selesai pekerjaan, Gwon sama Sarang kemudian ngobrol.
Guwon minta maaf lagi karena Sarang diem-diem harus diusir ke situ. Mungkin selama ini hari-hari terasa berat buat Sarang, tapi Sarang nutup-nutupin dengan bilang kalau di situ menyenangkan. Di belakang hotel ada hutan kecil dan Sarang sering jalan-jalan ke situ. Di situ suasananya benar-benar segar. Kadang-kadang Sarang juga jalan-jalan dan makan di sebuah kedai di situ. Alasannya sih supaya bisa memandu tamu kalau ada tamu yang nanya-nanya. Tapi pas makan di sebuah kedai, ternyata orangnya baik banget dan Sarang disuruh nyicipin beberapa makanan. Padahal dia cuma pesan satu. Dia bahkan sering juga ngobrol-ngobrol sama keluarga para pegawai di situ. Mereka juga pada baik-baik banget sama Sarang. Tapi Guwon gak peduli semua itu dan dia ngajakin Sarang untuk balik lagi ke Seoul. Karena emang seharusnya Sarang ada di Kingdeland. Sarang kemudian bilang kalau dia mau balik setelah dia nyelesain pesta yang ada di situ. Karena kan tahu sendiri kalau di hotel itu tuh kurang orang. Makanya Sarang mau membantu. Sedangkan Byung-hwa tiba-tiba dideketin lagi sama si Kapten Byung-gu. Padahal dia tuh punya anak istri, tapi masih sempat-sempatnya dia deketin Byung-hwa terus. Karena risih, Byung-hwa kemudian nendang si Byung-gu. Byung-hwa kemudian bilang kalau Byung-gu yang daftarin pernikahan mereka, tapi Byung-hwa yang harus menderita selama ini. Ternyata si Kapten Byung-gu ini adalah mantan pacarnya Byung-hwa. Ya, mungkin dia nggak bisa move on dari Byung-hwa. Abis nendang Byung-gu, Byung-hwa kemudian pergi. Roun kemudian nyusulin Byung-hwa. Byung-hwa bilang untuk mengabaikan dia, tapi kali ini Roun gak mau mengabaikan. Byung-hwa sama Roun kemudian ngobrol. Byung-hwa nanyain kenapa Roun gak pengen tahu soal masa lalu Byung-hwa. Tapi Roun gak peduli soal masa lalu, yang dia peduli soal masa kini. Dan mereka berdua kemudian jadian. Sementara Sarang ngajakin Guwon jalan-jalan ke tempat-tempat yang sebelumnya udah dikunjungin sama Sarang. Dan mereka seneng banget. Guwon kemudian ngumpul sama para staf dan juga Pak Wang. Di situ Direktur Wang nyampein kalau hotel itu bakalan dijual. Tapi Guwon kemudian bilang kalau Guwon yang bakalan membeli hotel itu. Guwon bakalan merenovasi hotel itu dan juga membuat hutan kecil di belakang hotel sebagai tempat yoga dan juga kesehatan. Karena itu karyawan lain pada seneng banget karena hotel nggak jadi dijual. Sang-sik, Dael, Byung-hwa dan juga Roun datang ke hotel tempat Sarang kerja. Waktu itu Dael udah ngingetin supaya mereka nelpon dulu. Tapi Sang-sik bilang kejutan itu jauh lebih baik. Karena itu mereka kemudian datang diem-diem. Tapi nggak taunya pas mereka datang ke sana, Sarang sama Guwon udah balik lagi ke Seoul. Jadi akhirnya semua orang ngamuk-ngamuk sama Sang-sik. Dan mulai sekarang yang memimpin grup 6 persaudaraan adalah Dael. Sarang dan Guwon pun akhirnya kembali ke Seoul. Guwon sudah resmi dilantik sebagai direktur utama di Hotel King. Ayahnya juga udah tahu kalau Guwon bakalan mengambil alih Resort King. Meskipun ayahnya udah berusaha untuk menghentikan hubungan Sarang dan Guwon, tetap aja semua keputusan bergantung kepada Guwon. Karena Guwon yang ingin memilih sesuai keinginannya sendiri. Dalam perjalanan Guwon papasan sama Hwaran. Hwaran bilang jangan seneng dulu dengan apa yang udah didapetin sama Guwon sekarang, karena ini semua baru permulaan. Guwon kemudian bilang kalau dia nggak ingin ribut karena mereka keluarga. Tapi Hwaran sama sekali nggak nganggep Guwon sebagai keluarga. Pulang-pulang Hwaran diamuk sama suaminya. Karena diem-diem dia udah ngasih uang sama pacar suaminya supaya dia pergi dari kehidupan suaminya itu. Karena itu mereka tampar-tamparan. Suaminya bilang kalau Hwaran itu nggak akan bisa dicintai dengan sikapnya seperti itu. Melihat ibunya sedih, Jiho langsung meluk ibunya. Dia bilang dia nggak akan nambah beban pikiran ibunya lagi dan dia akan secepatnya pergi ke Amerika. Sedangkan Dael masih aja dibikin sulit sama si Dora. Karena walaupun udah mencapai target, tapi si Dora tetap neken Dael untuk mecat salah satu pegawainya Dael. Dael kemudian bilang sama si Dora kalau lebih baik mecat pegawai yang gak berguna. Dan orang yang dimaksud Dael itu ya si Dora itu. Karena Dael udah tahu kalau si Dora ini sering korupsi. Dael udah punya buktinya. Awalnya si Dora masih mentang-mentang aja karena dia temennya direktur.
Dia pikir Dael nggak punya kenalan orang atasan. Tapi nggak lama kemudian Gwon dateng sama Sangsik. Gwon sama Sangsik bawain bingkisan. Sangsik bahkan ngasih tahu kalau Dael itu adalah pimpinan 6 bersaudara termasuk Gwon. Makanya Dora langsung kaget dan dia langsung minta maaf gitu sama Dael. Tapi karena tadi udah mentang-mentang, Dael kemudian bilang kalau semua bukti-bukti korupsinya itu bakalan dikirim ke kantor pusat. Biar kantor pusat aja yang bikin keputusan. Sedangkan Sarang tiba-tiba datang ke rumah neneknya. Neneknya udah feeling ada apa-apa sama Sarang, tapi Sarang tetap berkelit-kelit aja. Sementara Gwon datang ke tempat perhiasan untuk beliin cincin buat Sarang karena niatnya dia mau ngelamar Sarang. Pas Sarang lagi ngobrol sama neneknya, Sarang ngasih tahu neneknya soal pekerjaannya yang bikin dia nggak nyaman. Sarang berpikir kalau pekerjaannya di hotel ini bukan seperti harapannya dia, tapi neneknya bisa ngerti dengan apa yang diinginkan Sarang. Neneknya Sarang akan selalu mendukung apapun yang diinginkan Sarang. Sarang kemudian ketemuan sama Gwon. Sarang nyampein sama Gwon kalau dia pengen keluar dari pekerjaannya karena kerja di Hotel King ternyata nggak seperti harapannya Sarang. Rencananya Sarang pengen membuat awal yang baru. Dia pengen membuka usaha hotelnya sendiri walaupun kecil-kecilan. Untungnya Gwon dukung keinginan Sarang. Dia bahkan nawarin bantuan kapanpun Sarang membutuhkannya. Gwon juga akhirnya nunda untuk ngelamar Sarang. Keesokan harinya Sarang nemuin ayahnya Gwon. Di situ Sarang ngungkapin kalau dia pengen keluar dari pekerjaannya. Dan pas ditanyain alasannya, Sarang bilang kalau dia pengen bebas pacaran sama Gwon di luar. Karena selama dia masih jadi karyawan di hotel itu, dia bakalan terus-terusan harus nurutin keinginan ayahnya Gwon. Tapi kalau dia udah nggak kerja di situ, dia bisa bebas pacaran sama Gwon kapan aja. Karena setelah dia dibuang ke pengasingan kemarin, dia pikir-pikir kalau dia nggak bisa pisah dari Gwon. Sarang bahkan terang-terangan bilang walaupun dia nggak sesuai kriteria ayahnya Gwon, tapi dia berusaha untuk nggak mengecewakan. Dengar hal itu, ayahnya Gwon pun akhirnya mendukung Sarang. Sarang kemudian pamitan sama teman-temannya yang ada di Kingdeland. Dia pun juga pamitan sama Sangsik. Sarang kemudian beresin semua barang-barangnya dan pergi ke halte bis. Gwon tiba-tiba datang untuk jemput Sarang. Dia juga ngasih hadiah sepatu buat Sarang sebagai awal yang baru. Sementara suaminya Dael sampai sekarang masih dijadiin babu sama Dael. Sekarang dia baru bisa ngerasain gimana sih rasanya jadi ibu rumah tangga dengan pekerjaan yang gak ada habisnya. Dael pun ngancem suaminya untuk cepet-cepet nyari kerja. Sebagai direktur utama, Gwon pun udah mulai sibuk untuk ngadain rapat. Dia mengganti semua peraturan yang ada di hotel. Pastinya peraturan itu bakalan jauh lebih baik dari sebelumnya. Para karyawan sekarang juga kegirangan karena dikasih ruang istirahat khusus yang lebih bagus. Selesai rapat, Gwon manggil Sangsik karena Gwon jadiin Sangsik sebagai manajer eksekutif sekarang. Sangsik juga seneng banget karena dia berhasil naik jabatan. Gwon juga bahkan ngasih jam tangan mewah buat Sangsik. Saking senengnya, Sangsik bahkan keluar ruangan sambil joget-joget. Siang itu, Gwon nelpon Sarang, tapi sayangnya Sarang lagi sibuk nyari-nyari rumah yang bakalan dia pakai buat hotel. Sarang pun udah mulai lihat-lihat dan datengin rumah-rumah yang dia lihat dari internet. Dan setelah sekian lama dia nyari-nyari, akhirnya ada satu yang cocok. Dia pun langsung ngabarin Gwon dan Gwon juga ikut seneng. Seperti biasa, Sarang juga ngerayain hal itu bareng sama temen-temennya. Seperti biasa, Sarang lagi bantu-bantu neneknya di dapur. Tiba-tiba neneknya manggil Sarang. Neneknya Sarang ngasih Sarang beberapa tabungan karena selama ini dia sering bantu-bantu neneknya. Ada juga satu tabungan yang berasal dari ginseng liar yang waktu itu Sarang kasih. Jadi ginseng itu dijual sama neneknya dan laku 150 juta. Neneknya ngasih semua tabungan itu buat Sarang membangun hotel. Keesokan harinya Sarang udah mulai bawa semua barang-barang
yang dia perluin di hotel yang mau dia bangun. Sarang pun sibuk mempersiapkan semua yang diperluin di hotel, nyusun dekorasi, kursi-kursi, dan lain-lain. Sedangkan Ji-Hoo memutuskan kalau besok dia bakalan balik lagi ke Amerika. Ditanya kakeknya, alasannya sih dia kangen sama temen-temennya. Kakeknya benar-benar menyayangkan tindakan Ji-Hoo yang dewasa, karena anak seusia Ji-Hoo harusnya masih bermanja-manja dan merengek. Kwon kemudian nanyain Ji-Hoo soal keinginannya pengen balik ke Amerika, tapi tekad Ji-Hoo udah bulat dan dia bakalan balik ke Amerika besok. Ji-Hoo juga nitip salam buat Sarang, dan kalau kapan-kapan Ji-Hoo balik ke rumah kakeknya lagi, mereka bisa main layang-layang bareng. Melihat sikap Ji-Hoo, Kwon kemudian ngomong sama Hwaran kalau nggak seharusnya Ji-Hoo diperlakukan seperti Hwaran dan juga Kwon. Jangan sampai anak-anak mereka jadi kayak mereka. Walaupun Ji-Hoo yang bersikukuh pengen pergi, tapi Kwon tahu kalau Ji-Hoo ngelakuin itu karena dia ngerasa kalau ibunya terganggu dengan kehadiran Ji-Hoo. Ya, tapi seperti biasa, Hwaran selalu ketus sama Kwon. Dia bahkan ngomongin Kwon untuk jangan sok. Tapi Kwon kemudian ngomongin Hwaran untuk jangan selalu menyendiri. Keesokan harinya, Ji-Hoo dianterin ke bandara sama Hwaran dan juga salah satu pegawainya. Rencananya salah satu pegawainya itu bakalan ikut sama Ji-Hoo naik pesawat dan nganterin Ji-Hoo sampai tujuan. Sebelum pergi, Ji-Hoo meluk ibunya dan bilang kalau dia sayang sama ibunya. Ji-Hoo kemudian bergegas buat pergi. Tapi sebelum masuk, Hwaran justru malah geret Ji-Hoo dan ngajakin Ji-Hoo untuk pulang ke rumah aja. Kwon diwawancara sama banyak wartawan karena sekarang ini Hotel King jadi hotel nomor 1. Hotel King yang tadinya hanya berskala nasional sekarang jadi internasional karena sekarang Hotel King udah ada di 16 negara. Tapi apapun itu, tujuan utama Kwon adalah membuat orang-orang yang bekerja di hotel senyum dengan tulus tanpa senyuman palsu. Hotel kecil-kecilan punyanya Sarang pun udah siap direservasi. Dia udah mulai motret-motret dan promosi di internet. Sarang juga ngabarin Kwon kalau persiapan hotelnya udah selesai. Waktu Sarang ketiduran, tiba-tiba Kwon dateng dan bawain banyak bunga. Mereka berdua kemudian ngobrol. Hotelnya Sarang itu dinamakan Hotel Amor karena dia mau menciptakan tempat di mana cinta bermula. Karena dia teringat waktu mereka berdua nginep di Pulau Gapa. Waktu itu mereka saling membenci. Tapi kalau dipikir-pikir, disitulah cinta mereka tumbuh. Karena udah malam, Sarang nyuruh Kwon untuk pulang. Tapi Kwon masih mau di situ sama Sarang. Maka dari itu, Sarang nawarin Kwon untuk nginep. Dan lagi-lagi mereka tukeran ludah. Habis itu mereka berdua masuk kamar. Entah ngapain mereka di dalam kamar. Pagi-paginya mereka bangun mesra-mesraan, sikat gigi bareng, makan bareng, pokoknya mesra banget deh. Sementara Pyonghwa sama Roun lagi dalam perjalanan. Gak terasa udah 1 bulan mereka berenam gak kumpul. Pyonghwa sama Roun pengen banget reservasi di Hotel Amor punyanya Sarang, tapi sayangnya reservasinya selalu penuh. Roun kemudian ngajakin Pyonghwa untuk nemuin ibunya karena waktu itu Pyonghwa kan udah ngasih shawl buat ibunya. Sebenarnya Pyonghwa nggak siap untuk ketemu sama ibunya Roun, apalagi sekarang Pyonghwa penampilannya bener-bener kucel. Tapi pas datang ke sana ternyata ibunya Roun udah meninggal dan mereka ada di kuburan ibunya Roun. Semenjak banyak reservasi di hotelnya, Sarang jadi sibuk. Tapi Kwon terus-terusan nyamperin Sarang di hotelnya setiap hari. Sarang bahkan udah sering negur Kwon untuk gak selalu ke sana karena jarak tempuhnya kan jauh. Tapi Kwon masih tetap aja datang ke hotelnya Sarang. Pokoknya ada aja alasan Kwon untuk datang ke hotelnya Sarang. Ya sebenarnya Kwon ke situ terus karena ngelihat Sarang saking sibuknya, jadi dia kasihan. Tapi Sarang janji dia bakalan nyari pegawai paruh waktu. Makanya dia nyuruh Kwon janji untuk nggak kesana setiap hari. Tiba waktunya Sarang untuk nginterview beberapa pegawai, tapi semuanya nggak ada yang jelas. Dan yang terakhir ternyata adalah Kwon sendiri yang ngelamar jadi pegawai paruh waktu di situ. Tapi Sarang akhirnya nerima Kwon sebagai pegawainya.
Di saat yang sama, Gwon kemudian ngelamar Sarang, dan Sarang pun dengan senang hati menerima lamaran Gwon. Keesokan harinya, Sarang dan Gwon ngerayain hari ulang tahun neneknya Sarang. Mereka bikin acara kecil-kecilan dan Gwon bahkan masakin untuk mereka semua. Gwon menggunakan momen itu sebagai kesempatan untuk ngomong sama neneknya Sarang kalau dia pengen menikahi Sarang. Dia janji dia akan membuat Sarang bahagia seumur hidup, mereka akan terus bersama-sama. Dengar hal itu, neneknya pun langsung nangis terharu dan bahagia. Gak butuh waktu lama, pernikahan pun akhirnya dilaksanakan. Ibunya Gwon juga datang di acara resepsi itu. Waktu itu Han Miso ketemu sama Hwaran dan juga Jiho. Han Miso juga nyapa Jiho dan memeluk Jiho. Dan nampaknya saat itu Hwaran udah berubah dan dia cuma diem aja. Dael pun datang bersama keluarga kecilnya. Dan seperti biasa, suaminya masih aja dijadiin babu sama Dael. Suaminya itu bawa banyak barang-barang gitu kayak mau pindahan. Pokoknya udah kayak baby sister deh. Nggak lupa juga Byung-hwa sama Roun juga dateng. Sang-sik yang bawain acara waktu itu. Ayahnya Gwon juga nemuin Gwon dan ngucapin selamat. Dia sadar dan ngomong sama Gwon kalau ibunya Gwon yang ngomong sama dia sebagai orang tua sudah menjadi kewajiban untuk mengikuti keinginan anaknya. Makanya dia merestui pernikahan Gwon sama Sarang. Gwon dan Sarang pun naik di pelaminan dengan gaun yang begitu cantik dan juga anggun. Mereka berdua bener-bener serasi banget. Setelah perjalanan panjang yang mereka tempuh, akhirnya mereka nikah juga. Dan aku rasa film ini akhirnya happy ending, teman-teman. Dan alur cerita King the Land pun udah tamat. Gimana nih menurut kalian? Seru banget kan ceritanya? Next, aku bakalan ceritain alur film lainnya. Stay tune terus ya. Dan sebelum aku close videonya, seperti biasa, mohon dukungannya untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya. Oh iya, dan kalau ada judul film yang pengen kalian aku ceritain, tulis di kolom komentar ya guys. Makasih yang udah menonton, bye-bye.